Oke, eh, kita akan memulai pembahasan mengenai desain pattern. Ini kita mulai dengan eh, ini ya, definisi ataupun arti ya dari desain pattern. Secara bahasa, gitu ya, desain pattern itu kan pola desain ya, pola desain. Nah, di pertemuan kali ini atau materi kali ini itu tujuan pembelajaran dari Anda itu adalah untuk mahasiswa itu bisa memahami latar belakang, kemudian ada definisi desain pattern, terus kemudian ada eh, urgensi dari desain pattern dan juga beberapa jenis pattern secara umum. Oke, sumber belajar yang bisa Anda gunakan di pembahasan desain pattern ini adalah beberapa buku ya yang mengenai desain pattern, terutama di sini ada buku yang paling atas atau yang nomor satu ya, ada desain pattern, element of reusable object oriented software. Ini kalau mau di searching itu kemarin bukunya juga masih bisa didapat ya. Anda searching misalkan desain pattern gamma gitu ya, karena penulisnya ini gamma gitu ya, desain pattern gamma itu nanti bukunya masih bisa ditulis sekaligus di download ya, sekaligus itu juga menjadi buku utama kita ya dalam pembahasan desain pattern. Kemudian kalau mau sumber-sumber web dari website gitu ya, itu nanti bisa melihat ke web links yang ada di bawah ini. Oke, latar belakang dari pattern. Ya, latar belakang dari pattern. Latar belakang dari pattern ini muncul karena eh, pada tahun 1977 gitu kan ya. Itu eh, dulu itu ada eh, developer gitu ya, developer perangkat lunak itu yang menemukan problem yang dia itu berulang dan berulang terus. Gitu ya, berulang dan berulang terus. Di setiap proyek dia menemukan problem yang sama. Misalkan di proyek A itu problemnya N gitu kan ya. Proyek B itu juga problemnya N lagi. Ya, jadi berulang. Setiap proyek itu problemnya sama, yaitu itu saja gitu ya. Dan problemnya itu enggak cuma satu. Problemnya misalkan ada ya lebih dari satu gitu ya. Yang dia itu berulang terus di setiap proyek. Akhirnya ya eh, eh, mengusulkan gitu ya bahwa ini kalau problem yang problem yang selalu berulang ini itu kalau ada patternnya yang bisa untuk diterapkan secara berulang juga gitu kan ya, itu pasti akan membuat lebih mudah gitu ya kerjaannya gitu ya. Ini adalah latar belakang kenapa kok ada desain pattern. Ya, desain pattern itu adalah pola desain. Dan khususnya desain pattern ini bisa diterapkan dalam aplikasi-aplikasi atau software-software yang object oriented programming karena konsep-konsepnya itu mengenai object oriented programming. Oleh karena itu sebelum materi kali ini itu kita dulu sebelumnya persis gitu ya, itu membahas mengenai review object oriented programming ya. Nah, jadi Anda juga belajar sendiri review object oriented programming. Juga saya berikan sedikit review singkat gitu ya dari object oriented programming. Nah, kenapa? Karena ya memang desain pattern ini pakainya OOP gitu ya, pakainya OOP. Kemudian apa itu pattern gitu ya? Apa itu pattern? Ya, pattern ini sebenarnya adalah dokumentasi ataupun aturan-aturan tertulis gitu ya, aturan yang menjadi panduan orang lain yang nanti mau menerapkannya gitu kan ya. Jadi ada semacam dokumentasi gitu ya. Dia terdiri dari tiga bagian gitu kan ya. Tiga bagian. Yang pertama konteks, yang kedua problem, yang ketiga solution. Itu apa istilahnya template-nya umum gitu ya dari desain pattern. Karena mengingat desain pattern itu munculnya itu kan ya dari problem ya, dari problem, terus kemudian konteks penggunaannya problem tersebut itu waktu atau di mana gitu kan ya, terus kemudian solusinya apa, itu bagian intinya dari pattern
Ya, bisa juga disebut desain pattern itu solusi dari suatu problem dalam satu konteks, gitu ya. Solution to a problem in a context, gitu ya. Oke, kemudian, nah pola-pola ini sebenarnya itu yang nggak spesifik punyanya informatika ya. Desain pattern itu bisa juga di bidang-bidang yang lain, gitu ya. Terutama kalau karena kita mempelajarinya tentang software development ya kita di software development. Kemudian, kenapa sih kok perlu atau urgensi dari desain pattern gitu kan ya? Kenapa sih kok kita perlu desain pattern gitu ya? Yang pertama, mendesain object oriented software ini sebenarnya sudah susah gitu ya. Kita ingat dulu kalau awal-awal belajar pemrograman itu kan pemrograman terstruktur ya, pemrograman terstruktur atau PROGDAS, pemrograman dasar. Dulu awal yang diperkenalkan atau yang Anda pelajari itu kan ya bisa pakai C, bisa pakai C++ itu, tapi pendekatannya adalah terstruktur. Kemudian ada diperkenalkan juga dengan mata kuliah selanjutnya ya, yaitu objek atau pemrograman berbasis objek. Nah, dari yang terstruktur dan berbasis objek itu kan seperti susah ya. Artinya konsepnya udah berbeda sama sekali, sudah tidak sesimpel yang Anda terstruktur. Rasanya atau awal-awal mungkin seperti itu. Gitu ya. Jadi membuat aplikasi OOP itu saja itu sudah susah, apalagi ini designing reusable object gitu ya. Apalagi mau mendesain objek yang reusable gitu ya. Bisa dibayangkan misalkan orang yang dulu awal-awal memperkenalkan itu berapa kali dia coba patternnya, berapa kali dia merumuskan pattern yang fix atau yang final itu bagaimana susahnya gitu kan ya. Nah, karena untuk membuat desain yang reusable itu apalagi OOP gitu ya, itu akan sangat banyak akan sangat susah gitu ya menurut Eric Gama, penulis buku yang pertama tadi. Kemudian, nah desainer yang berpengalaman ini punya ide gitu ya. Gimana kalau solusinya itu di reuse aja? Kita cari polanya. Masalah ini kan muncul beberapa kali gitu ya. Muncul berkali-kali dan ini kayaknya ini setiap kita mengerjakan proyek yang seperti ini pasti muncul ini gitu ya. Jadi desainer yang berpengalaman menuliskan atau membukukan solusinya gitu ya, untuk membukukan solusinya supaya nanti kalau masalahnya sudah muncul dan pasti muncul di proyek yang selanjutnya itu kita tinggal pakai pattern atau pola yang ini gitu kan ya. Oke. Kemudian pattern ini bisa dipakai di well structured object oriented gitu ya. Well structured object oriented dan nggak bisa kalau tidak pakai yang well structured object oriented. Oke. Kemudian nah buku yang nomor pertama tadi itu ditulis oleh ditulis Gang of Four namanya. Terdiri dari Gama tadi ya, Eric Gama, kemudian Richard Helm, Ralph Johnson dan John Flissitt. Ya, jadi keempat orang itu terkenalnya itu Gang of Four. Bukunya itu namanya buku GOF Book gitu ya. Sampai-sampai saking terkenalnya buku yang pertama tadi menjadi GOF Book dan buku itu yang menjadi nanti dasarnya ya. Dasarnya Anda mempelajari desain pattern. Oke. Nah, di dalam buku tersebut, di dalam buku Gama tadi yang pertama, yang list nomor pertama tadi, itu diperkenalkan 23 pattern ya. 23 pattern solusi dari hasil perumusan mereka gitu ya akan permasalahan-permasalahan tertentu yang orang yang mau pakai itu tinggal menerapkan saja solusinya gitu kan ya eh, di codingnya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, pattern sebenarnya ataupun nanti secara prakteknya itu mendeskripsikan relasi dan interaksi ya ini antara kelas ya ataupun objek. Jadi nanti yang kita olah ya, yang kita olah itu karena OOP gitu kan ya. Itu yang kita olah itu ya ada kelas ataupun objek
gitu ya. Tapi desain pattern ini tidak merupakan apa istilahnya bentuk finalnya dari kelas. Ya, jadi kalau misalkan mau nulis atau mau solusi yang A itu bentuk kelasnya begini, bentuk kelas detailnya begini, nggak seperti itu. Nanti sifatnya abstrak saja gitu ya, sifatnya abstrak saja. Semacam kalau kita ingat dulu itu ada namanya pseudocode gitu ya, pseudocode. Jadi semacam konsepnya abstrak, mau dipakai untuk nulis pakai bahasa apapun itu bisa asalkan OP karena masih abstrak ya, karena abstrak. Kemudian tujuan dari pattern itu adalah untuk membuat sistem dengan desain berbasis OOP yang bagus dan dia itu bisa digunakan kembali. Kenapa? Karena patternnya itu ya bisa digunakan kembali dan karena permasalahannya itu kemungkinan besar akan muncul lagi di kalau misalkan Anda membuat proyek-proyek yang selanjutnya, gitu ya. Oke. Kemudian klasifikasi dari desain pattern ya. Klasifikasi dari desain pattern ini ada kreasional pattern. Ini klasifikasi yang ada di dalam buku pertama tadi ya. Jadi desain pattern itu diklasifikasikan sebagai kreasional pattern. Ada juga struktural pattern. Ada juga behavioral pattern. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tambahan namanya konkurensi pattern. Tapi di dalam buku tersebut itu ya yang utama kita pelajari itu kreasional pattern, struktural pattern, behavioral pattern. Kreasional pattern itu terkait pada saat objek itu dibuat. Kalau struktural itu terkait bagaimana struktur suatu kelas terhadap kelas yang lain. Kemudian yang behavioral itu bagaimana behavior atau perilaku dari kelas atau objek. Gitu ya. Oke, kita akan pelajari mulai dari yang kreasional pattern. Ya, kreasional pattern ini ya hubungannya kreasional pattern ini adalah pattern-pattern yang dia berhubungan dengan object creation mechanism. Jadi yang tentang mengatur tentang bagaimana ketika kita mau membuat objek itu patternnya bagaimana. Anda pasti ingat juga ketika membuat objek itu sebenarnya nggak usah pakai pattern juga objeknya bisa terbentuk gitu kan ya. Tapi ada suatu kondisi tertentu di mana objek-objeknya itu perlu diatur ya, perlu diatur instansiasinya. Jadi nggak langsung langsung jadi. Ada yang depending, ada yang perilakunya ataupun waktu pembuatannya itu diatur gitu ya. Depending itu maksudnya instansiasinya nggak bisa langsung gitu kan ya. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat atau permasalahan-permasalahan tertentu gitu ya yang bisa dibutuhkan kreasional pattern ini gitu ya. Jenis-jenis kreasional struktural pattern dulu ya. Struktural pattern ini pattern yang ya mengatur strukturnya antar entitas. Kalau entitas itu kan di R diagram, tapi kalau di kelas diagram itu kan diwakili oleh kelas. Ya, jadi mengukur bagaimana hubungan antar kelas itu adalah struktural pattern. Kemudian selanjutnya adalah behavioral pattern. Behavioral pattern ini mengatur bagaimana komunikasi gitu ya, bagaimana komunikasi antar objek gitu ya, antar objek. Nah, jadi dari ketiga pattern tersebut sudah digolong-golongkan contoh-contoh dari pattern ya yang nanti akan kita pelajari. Kemudian struktur dari desain pattern. Ya, desain pattern ini sebenarnya dokumentasi ya. Dokumentasi tapi yang punya template atau dia itu highly structured, ada template-nya. Gitu ya. The patterns are documented ya dari semacam ada template gitu ya, ada template-nya. Tetapi template tersebut tidak ada uniform agreement, tidak baku sebenarnya template-nya ya. Contoh misalkan kalau template kan harus ada, misalkan semua elemen harus ada. Nah, kalau yang berdasarkan pattern ini sebenarnya tidak baku. Mana yang harus ada, mana yang wajib ada itu tidak baku. Oke, contoh dari template-nya gitu ya. Contoh dari template-nya itu yang pertama ada pattern name and classification. Ya. Name-nya itu nama pattern-nya apa?
gitu ya. Nama patternnya apa? Misalkan singleton, observer, gitu ya. Terus kemudian klasifikasinya dia termasuk ke creational pattern, structural pattern atau behavioral pattern, gitu ya, classification. Kemudian intentnya ini goal behind the pattern. Jadi tujuan dari pattern itu apa? Ya, tujuan dari pattern itu apa? Kemudian also known as itu adalah aliasnya. Ya, aliasnya dari pattern. Jadi pattern itu ketika diperkenalkan orang itu kan terserah yang memperkenalkan namanya, tapi ada juga alias-aliasnya yang lain gitu ya. Ada juga aliasnya yang lain. Kemudian ada motivation atau force. Apa yang atau skenario apa atau problem apa yang mau dipecahkan. Konteks pemakaian di permasalahan apa gitu kan ya. Jadi pattern ini atau memecahkan permasalahan yang bagaimana. Kemudian ada applicability, ini situasinya gitu ya, konteks penggunaan patternnya itu bagaimana. Kemudian ada strukturnya, ini diagramnya gitu ya. Strukturnya ini diagramnya. Kemudian atau ini ya maksudnya gambarannya ya. Biasanya pakai menggunakan class diagram atau interaction diagram. Kemudian ada partisipan yang terlibat dalam pattern tersebut itu ilustrasinya seperti apa, gitu ya. Seperti apa ilustrasinya. Kemudian ada kolaborasinya, ada konsekuensinya, implementasi, sample code, known use, related pattern itu ya tambahan-tambahannya gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini desain pattern itu deskripsi yang ini ya, deskripsi yang terformat atau ada template-nya gitu ya. Jadi nanti kalau Anda lihat bukunya itu pattern ini itu pattern ini tuh ada penjelasan-penjelasannya gitu ya. Seperti yang kita lihat di sini. Kemudian, nah di sini yang saya sebutkan tadi pattern yang ada di dalam buku itu sudah dikategorikan gitu ya. Dari creational pattern, kemudian ada structural pattern, ada behavioral pattern. Nah, pattern-pattern yang ada dalam creational pattern itu contohnya ada abstract factory, ada builder, ada factory method, ada prototype, ada singleton. Nah, ya contoh di sini misalkan yang singleton, gitu kan ya. A class of which only a single instance can exist. Contohnya di sini, misalkan kita mau mengatur atau kita mau membuat kelas yang terkait login. Login maksudnya suatu akun itu login ke suatu program. Kita buat kelas yang menyangkut tentang itu, tentang login. Di dalam kelas tersebut, ya atau sistem loginnya itu kalau misalkan saya punya akun gitu ya, saya punya dua buah perangkat, satunya komputer, satunya laptop ya, satunya komputer, satunya laptop. Ketika saya sudah login ke komputer pakai akun saya dan saya masih login di situ, saya mau loginkan juga di laptop saya. Ketika akun saya masih login di komputer, laptop saya nggak bisa digunakan untuk login di akun tersebut. Ya, kenapa? Karena hanya single instance dalam satu event login ya, itu yang harus eksis. Selama login saya yang di komputer tadi itu masih aktif instance-nya, maka laptop saya nggak bisa dipakai untuk login gitu ya. Jadi ada kan aplikasi-aplikasi yang hanya mengizinkan satu perangkat yang login gitu ya, satu perangkat yang login gitu. Nah, kalau konteksnya begitu, nah kalau loginnya itu seperti itu ya Anda pakai singleton gitu ya, Anda bisa pakai singleton gitu ya. Itu adalah contoh dari konteks-konteksnya yang nanti Anda bisa pelajari gitu ya. Konteks permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok singleton itu masuk ke creational pattern? Karena di sini menyangkut instance ya, menyangkut instance objek ya, menyangkut kreasional. Kreasional itu kan instance objek itu kan tahap untuk ketika kita melakukan
pembuatan objek gitu kan ya, pembuatan objek, create object. Nah, makanya singleton itu masuk ke creational object. Demikian juga dengan pattern-pattern yang lain, ya, pattern yang lain itu ada kaitannya dengan tahapan kreasional semuanya gitu ya, yang Anda nanti bisa melihat apa latar belakangnya apa, contoh penggunaannya apa gitu kan ya di dalam buku tersebut. Kemudian yang struktural pattern ini ada adapter, bridge, composite, decorator, frigate, flyweight, proxy yang nanti juga akan kita pelajari ya pattern-pattern tersebut. Demikian juga dengan yang behavioral pattern ini malah yang lebih banyak ya, yang lebih banyak. Oke, nanti pattern-patternnya akan selanjutnya ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya. Tapi untuk pengantar kali ini kita cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjut dengan sesi tanya jawab.